أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, masih semangat dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sidang salat Isya jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya teruntuk Allah Sang Maha Baik. Hari ini, saat ini, malam hari ini, Alhamdulillah dengan ridha Allah, dengan izin Allah, tentunya dengan takdir baiknya Allah, bersama kita ditakdirkan lagi-lagi dapat bersujud kepada Allah. Suatu prestasi seorang hamba yang begitu gemilang di hadapan Allah. Kita dapat bersujud. Salat Isya berjamaah, insya Allah akan kita salat tarawih berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berselawat bersalam, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan. Mari kita basahi bibir-bibir kita dengan penuh keyakinan di hati kita, berselawat kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh. Kalau nak panjang wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa rahasia di balik itu? Kalau kita hanya pendek Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Rasul akan menjawab selawat itu untuk kita. Sekali kita baca selawat, maka 10 selawat Allah akan berikan kepada kita, siapa-siapa yang berselawat kepada kekasih Allah. Rahasia dengan wa ala ali sayyidina Muhammad, dan begitu juga para keluarga Rasulullah SAW, maka keluarga kita pun dapat selawat. Sidang Isya tarawih yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini adalah malam-malam, detik-detik berakhir. Tanda-tanda alam pun terlihat. Langit sedikit-sedikit nangis.
ingin melak keras. Sang tamu yang agung Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Bagi yang mengerti, tak hanya mengerti tapi paham, begitu akan merasakan kehilangan, perpisahan dengan tamu yang agung. Tahun depan Ramadan akan terus dan terus akan datang menghampiri umat Islam. Tapi permasalahannya kitonyo sampai tidak untuk Ramadan ke depan. Untuk itu, saudara-saudaraku, dulur-dulurku sekalian, mari kita manfaatkan di akhir puncaknya Ramadan ini. Sadarkah kita, tahukah kita bahwa setiap ibadah itu ada puncaknya, ada klimaksnya. Bagaikan haji, ibadah haji, puncaknya wukuf di Arafah. Tak ada guna 40 hari 40 malam kita di tanah suci, bolak-balik tawaf dan lain. Tapi ketika pada masanya, puncaknya tak bisa hadir, tak pacak wukuf di Arafah, maka sungguh sekali-kali bukanlah haji. Pun demikian saudaraku, kuingatkan diriku dan kita semua bahwa puncaknya Ramadan, puncaknya ibadah puasa ini adalah i'tikaf, wukuf bil masjid, berdiam di dalam masjid. Artinya, ketika kita tidak melaksanakan i'tikaf, bagaimana puasa kita? Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan Rasul junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti cengki, cetok, bergaransi surga sudah pasti, masih mengencangkan tali pinggangnya, menahan kantuk, capek dan lain untuk beriktikaf di masjid. Lah siapa kita belum ceto, belum cengki, belum tentu ibadah kita ini la'allakum tattaqun. Maka di awal pernah kusampaikan, hati-hati, bahasa Allah la'allakum tattaqun, agar kalian, bukan pasti jaminan puasa kita, sedekah kita, zikir kita, tadarusan kita adalah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau ibadah kita tidak klimak, tidak sampai puncaknya, maka puncaknya ibadah inilah di penghujung Ramadan. Malam hari ini adalah malam yang ke-27. Menurut Imam Al-Ghazali, siapa? Kenal Imam Ghazali. Masya Allah, hujatul Islam, panutan kita. Galau fikih, galau zikir, galau tasawuf, kita bersumber daripada Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Al-Imam Abil Hasan Sazili, guru besar tarekat Saziliyah. Kedua imam ini bersepakat, Imam Abi Hasan Sazili, ketika beliau mulai akil balik dari remaja sampai akhir hayatnya, yang namanya dapat Lailatul Qadar tulah kapalan. Setiap Ramadan pasti bersua berjumpa, dapat menikmati Lailatul Qadar, malam Qadar yang katanya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mereka merumuskan, jika awal Ramadan dimulai awal Ramadannya dimulai hari Selasa, kita tarawih Senin malam Selasa. Berarti kalau hitungan Hijriah
yang namanya pergantian waktu itu sore. Maka di sore itu maka malamnya kita sudah tarawih. Itu hitungan sudah 1 malam Roma. Maka yang namanya kita mulai puasa tahun ini adalah malam Selasa, jatuh di sana. Jika awal Ramadan itu Selasa, maka menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, menurut Syekh Abi Hasan Sazili dalam kitabnya, jatuh pada malam 27. Malam ini insya Allah. Amin. Maka kami mengajak diri kami dan kita semua, mari dulurku, manfaatkan barang sejenak al-i'tikaf fil masjid. I'tikaf itu di masjid, bukan di kamar, bukan di rumah. Tidak disebut i'tikaf kalau kita di kamar. Kalau tarawih masih baca Bapak Ibu sholat di rumah, tapi i'tikaf, al-i'tikaf fil masjid, akibun fil masajid, dalam Qur'annya juga itu. Barang sejenak datang ke masjid. Siapa tahu kalau baik. Jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak tuntunan-tuntunan. Kita beribadah di akhir-akhir malam hari. Kalau ingin mengikuti kami biasa dari Ramadan, dari masjid Izzatul Islam ini yang tercinta kita berdiri, alhamdulillah majelis i'tikaf kita terus. Masuk kita langsung. Maka dari itu siang, malam atau sholat apapun selagi Ramadan, niatlah masuk kita nawaitul i'tikaf bil masjid lillahi. Jadi kita dapat pahala i'tikaf. Tak hanya kita dapat pahala sholat saja, tadarus saja, tapi pahala i'tikafnya dapat. Sholat zuhur, setiap masuk masjid niatkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf dalam masjid karena Allah. Jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal Masjid Izzatul Islam ini kami terus mengajak, tentunya siapa yang galak. Dak pacak makso kenyo. Aman wong dak galak ni payah Bapak Ibu. Mugola lemak, mugola bagus, mugola walaupunlah di pojok mulut juga makanan keperinyo, contohnya aman dak galak dimuntahkan, itu aman wong dak galak karena dia dak butuh. Beda dengan wong yang butuh, dia mencari, dia bertanya, dia kapan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Masuk masjid kita salat sunnah masjid. Yang kedua yang biasa kami bimbing kepada jamaah, salat taubat 2 rakaat, Fatihah, kuliah, kulhu. Sudah itu salat tasbih. Setelah itu baru kita salat hajat. Ada salat hajat besar yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. 4 rakaat dibuat 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, ayatnya kulhu 10. Rakaat kedua Fatihah, kulhu 20, salam, bangkit lagi. Fatihah untuk rakaat yang ketiga, kulhu 30, Fatihah, kulhu 40, salam. Setelah salam langsung sujud kembali membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali. Disitulah kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni kalau kita dewean, anna kalau kita rame-rame. Karena ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ajarkan aku cak mano biar dapat Lailatul Qadar, cak mano
Kalau Lailatul Qadar itu menjumpaiku, maka kata Rasulullah, perbanyak berdahsyat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jamaah sidang Isya Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya kontu ala nafsi. Berdasar belajar kita, yakin kita dengan ilmu kita, penuh keyakinan insya Allah malam hari ini adalah menurut Imam Al-Ghazali, menurut Syekh Abi Hasan Sadzili, malam ini adalah maka manfaatkan barang sejenak, datangi masjid, i'tikaf, diam, tah membaca Quran. Man qoma Ramadana, koma di situ menghidupkan malam. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang diam. Bahkan siapa yang tidur, ketika orang ada orang yang tidur sekalipun, ketika i'tikaf dia dapat pahala i'tikaf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Dan yang paling akhir adalah untuk yang namanya Lailatul Qadar itu bagaimana tak usah dipusingkan. Yang terpenting resumnya, conclusionnya, kesimpulannya. Ketika doa-doa Bapak Ibu dikabulkan, maka Bapak Ibu mendapatkan Lailatul Qadar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka ada kalau baca kita mulai sudah punya oncak, apalagi lah sudah berumur. 2 ayat nurani kata Rasulullah. 2 ayat ini ketika diturunkan kepada Rasulullah begitu gembiranya, begitu senang, begitu bahagianya. 2 ayat ini. Ini untuk ketercepatan, keterkabulan doa-doa kita. 2 ayat. 2 ayat ini yang membuat iblis setan blangsatan, bersedih, nangis iblis datangnya 2 ayat. Apa itu? Yang pertama Fatihah, yang kedua surah Baqarah. Kalau kita nak baca Baqarah dari Alif Lam Mim sampai itu kepanjangan. Tapi menurut Rasulullah sampaikan 2 ayat terakhir pada surah Baqarah. Amanar Rasul, bukan dari lillahi ma fis sama, tapi amanar Rasul. Isya. Kalau aku senang yang baca itu. Karena aku ibadah, insya Allah kita ibadah dengan ilmu, bukan macak-macak, bukan dengan nafsu. Bukan dah apal ayat yang lain. Oh, ayat ini lagi ayat. Nah, ada baik jamaah yang curidian. Nah, kulhu terus. Padahal aman tahu hebatnya kulhu. Sekali kulhu itu 10 juz. 2 kali kulhu 20 juz. 3 kali kulhu khatam. Ibadah dengan ilmu. Maka kita belajar. Jangan sungkan, jangan malu. Ya, jangan ecek-ecek tahu. Apalagi tak galak tahu. Mumpung masih bernapas, amalah mati katek guna, nyesal kagak. Baru apa yang disampaikan guru-guru di depan ini, siapa-siapa, oh iya nian, oh iya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat ini bahkan kata Rasulullah, siapa yang baca amanah Rasul itu, setiap hurufnya itu berpotensi akan menggugurkan semua kesalahan, semua dosa-dosa kita. Amanah Rasul itu. Maka Bapak Ibu kalau bisa hafalkan, kalau enggak hafal ya. Maka setelah pangsurna alal qaumil kafirin, sama dia cak Fatihah sebenarnya. Karena kalau kita ini masih belum familiar. Aman kita sholat tempat lain, aman imam baca pangsurna alal qaumil kafirin. Amin. Sama cak waladdallin.
Kano turun 2 ayat ini. Kano kita aneh. Ngapa aneh? Mungkin kita tidak tahu, tidak belajar atau apa. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk itu 2 ayat ini, apalagi di penghujung waktu-waktu ini, perbanyak insyaallah. Apapun yang rahmat Allah kita dapat, ampunan Allah kita dapat insyaallah, dan juga itqum minan nar, jaminan kita daripada siksa api neraka kita pun dapat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Jemaah yang dimuliakan Allah, atas nama pribadi dan keluarga di penghujung ini kami mohon maaf lahir batin. Mungkin ini terakhir adalah amanah yang perlu dilakukan. Terima kasih atas kepercayaan para pengurus masjid, Pak Yusrijal CS. Terima kasih dan mohon maaf bila ada, tentunya ada. Semakin banyak kami ngomong, semakin banyak kami salah. Dari lisan yang tak bertulang, dari mulut yang kotor ini, sekali lagi hamba Allah Al-Fakir. Mohon maaf lahir dan batin, Bapak Ibu juga kami maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.